Pagi Bang Al, taldon tersier dibatasi panjang berapa? 1,5 meter semua teman-teman. 1,5 meter semua. Ya, rata-rata hampir semua varian 1,5 meter saja. Ya, seperti itu. Ya, 1,5 meter dibatasi di situ. Kalau tumbuh lagi, potes lagi, sisakan 1 daun, tumbuh lagi, potes lagi sampai kita lihat itu tersier itu benar-benar mapan. Tersier itu matabatnya bagus dan lakukan pupuk pembuahan dan nanti baru dilakukan pemangkasan. Untuk taldon jangan pendek-pendek, dia nggak keluar bunga. Seperti Mbak Tin tuh, taldonnya dipangkas panjang, bunganya bagus ya. Jadi taldon itu kita mainnya panjang teman-teman. Ya, taldon itu mainnya panjang. Hampir Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek. Jadi memang kalau kita pembuahan pertama itu tidak saya rekomendasikan menggunakan pemangkasan pendek. Oke Bang Al, atur nuhun infonya. Iya, semoga berkah selalu Bang Jahim ya. Jadi buat teman-teman kenapa di pembuahan pertama saya sarankan dengan melakukan pemangkasan di 70 cm ke atas? Karena nutrisi bagusnya memang di situ. Ya, nutrisi bagusnya di situ. Jadi buat teman-teman jangan disamakan dengan konten-konten yang diambil dari luar negeri. Teman-teman jangan kalau mau melihat di luar negeri itu melihat percabangannya saja. Ya, melihat percabangannya saja, melihat sistemnya saja, tetapi untuk eksekusi pembuahan jangan ditiru. Berbeda teman-teman. Kalau mau membentuk ram-raman, kita tiru luar negeri nggak apa-apa. Pondasi ram-raman itu kita tiru luar negeri nggak apa-apa. Tetapi untuk sistem cucu udah pada pulang, enak dong. Nenek bisa lihat live saya sampai selesai. Ya, ini beliau juga demikian teman-teman. Mbah Jati ini mengikuti saya hampir 5 tahun. Beliau di Semarang, ya, beliau di Semarang. Dia sudah sepuh teman-teman, sudah sepuh sekali pensiunan. Tetapi dia semangat dari Semarang datang ke tempat saya itu paling enggak 2 jam ya. Sekarang ada tol. Kalau dulu 3 jam, ya, dari Semarang ke Pemalang itu dulu sebelum ada tol itu sampai 3 jam ya, 3 jam, 4 jam. Tetapi karena sekarang ada tol paling 2 jam nyampe, kadang-kadang nggak nyampe malah 1,5 jam kalau lancar. Itu beliau datang dari Semarang hanya untuk belajar tunas air teman-teman. Ya, maka yang muda-muda jangan kalah sama beliau. Beliau itu kalau teman-teman kepengen tahu videonya ada yang beliau kan kirim video, lalu saya upload, ya, saya upload. Tersiernya bagus sekali, sekundernya bagus sekali, pembuahan udah bagus sekali, hasilnya bagus sekali, ya. Dan juga akhirnya anak-anaknya, cucu-cucunya itu sering main ke situ. Akhirnya kita yang tadinya sebagai orang tua itu sepi karena kita mempunyai daya tarik, kita mempunyai di rumah itu ada anggur, kemungkinan cucunya, ayo dong Pak, kita ke nenek, gitu. Rata-rata seperti itu karena di rumah ada anggur. Izin tanya Bang Al, kalau sistem tralis batang primer minimal dan maksimal berapa senti? Ya 70 cm sedang lah. 70 cm sedang. Kalau hanya sekitar 50 kelihatannya terlalu pendek. Terlalu pendek. Nanti kita mengaturnya agak membungkuk. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ya nggak apa-apa, ya. Tapi saran saya 70 sedengan. 70 itu sedengan sepuser kita teman-teman. Sepuser kita, ya. Jadi sepuser teman-teman, nanti merawatnya juga enak kalau sudah sepuh ya. Kalau para sepuh itu kadang-kadang kan ini teman-teman, yang muda aja sakit ini, apalagi yang sepuh-sepuh ya, seperti itu ya. Tetapi wong memang bisanya para kok Bang, di bawah untuk hilir mudik orang, di bawah untuk lewat orang, karena hanya punya lahan seperti itu ya rapopo, disesuaikan saja. Tetapi kalau teman-teman mau skala kebun menggunakan sistem para ya, dengan sekunder 70 itu sedengan ya. Jadi sebatas puser kita teman-teman, seperti itu. Untuk pemula, saran saya siapkan media tanam terlebih dahulu. Bang, ajarin cara pruning. Pruning gampang teman-teman. Pruning itu gampang. Yang penting buat teman-teman, di video saya ada. Jadi begini loh, kalau teman-teman ingin melakukan pruning, tanaman itu sudah dilakukan pupuk pembuahan. Jangan dilakukan pruning habis. Ya. Jangan dilakukan pruning habis. Paling tidak teman-teman lakukan pemangkasan 70 cm. 70 cm atau diambil rata nggak apa-apa, biar rapi. Tanaman biar rapi teman-teman kan biasanya diambil rata aja. Seandainya para kita di 70 cm kita potong semua gitu.
Kalau teralis di 70 cm kita potong semua, seperti itu. Itu biasanya bagus ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Kalau saya bilangin mata bat itu nanti biasanya mata bat itu bisa berbeda. Ya, bisa berbeda di tempat teman-teman mata bat ini mungkin begitu, di tempat saya mungkin begini. Karena apa? Karena jarak pertumbuhan itu bisa berbeda. Mas Al, ini ada yang brokoli dikasih PPK, dikasih pupuk gak apa-apa, pupuk etalase 3, Nek. Pupuk etalase 3. Nenek kan kemarin sudah ini order. Sudah habis atau masih? Gunakan pupuk itu, Nek. Berarti saat air 1 picis seperti ini, Nek, yang pupuk etalase 3, itu 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter, Nek. Ya, ini terutama pupuk-pupuk seperti ini untuk yang sepuh-sepuh enak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sepuh-sepuh itu biasanya lupa. Tetapi kalau sudah picis-picisan seperti ini, sudah klip-klipan seperti ini, itu teman-teman tinggal siapkan air saja. Om, kalau mata bat kecil tetapi tersiernya sudah tua, gimana bat pembuahan nunggu besar batnya? Begini, kalau teman-teman tersiernya kecil, ya, tersiernya kecil, itu panjangkan dulu aja. Panjangkan. Nanti setelah panjang dia akan memompa kok. Itu hanya kesalahan pupuk dari awal. Coba gunakan, jangan pupuk pembuahan dulu. Jangan gunakan pupuk pembuahan dulu, tetapi gunakan pupuk pertumbuhan dulu. Ya, buat teman-teman kalau mengalami masalah seperti itu, gunakan pupuk pertumbuhan saya 1 bulan saja. 1 bulan saja. Ya, 1 bulan saja, nggak usah lama-lama. Ya, untuk memperbaiki pertumbuhan dulu. Jadi teman-teman jangan fokus pembuahan. Kalau dilihat kok tabang tersiernya kecil, kiranya tersier sudah banyak bang, tetapi tersiernya kok kecil, hanya selidi. Gunakan pupuk pertumbuhan saya dulu teman-teman. Ya, nggak usah lama-lama, 1 bulan. 1 bulan aja. Ya, nanti teman-teman akan tahu hasilnya. Dan kalau memang teman-teman kepengen lebih besar lagi, ya nanti ditambahin lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi jangan mikirin berbuah. Berbuah itu mudah kok. Membuahkan tanaman anggur itu mudah. Yang tidak mudah itu adalah kesabaran kita. Ya, biasanya terlalu terburu-buru sehingga memaksakan tanaman anggur berbuah dalam kondisi yang kurang bagus, sehingga hasilnya apa? Hasilnya kurang maksimal. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ini perlu diperhatikan supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Gunakan pupuk pertumbuhan yang mengalami masalah pertumbuhan, tetapi kalau tanaman teman-teman sudah memenuhi syarat, cabang tersiernya paling tidak ya sebesar pensil lah ya, atau kelingking, itu boleh dilakukan pupuk pembuahan. Ya, dilakukan pupuk pembuahan. Jangan terburu-buru, nggak enak terburu-buru teman-teman, ya, nggak enak. Luar biasa Bang Al, yang luar biasa teman-teman ya. Aku pernah malam buah rasa pestisida banget itu, kenapa Bang? Lah wong dia mau menjelang panen nggak dihentikan kok. Lagi penjarangan buah ya. Begitu loh teman-teman, ciri-ciri buah kalau mengandung pestisida atau zat-zat yang berbahaya itu, rasanya dimakan itu agak ini loh. Kita itu berliur ya. Jadi habis makan itu rasanya berliur terus ya. Itu masih mengandung pestisida. Kemungkinan teman-teman buahnya habis disemprot, teman-teman icep-icep. Makanya kalau di kebun-kebun yang besar itu biasanya dia tidak membuka di waktu-waktu yang memang belum matang bener ya. Jadi takutnya ya seperti itu, karena dia masih menggunakan penyemprotan. Tetapi saya sarankan untuk teman-teman ya, jaga kesehatan. Jadi ketika buah itu 2 bulan menjelang panen itu jangan dilakukan penyemprotan ya. Berarti penyemprotannya apa? Diganti kalsium. Nanti kalau diganti kalsium buah lebih mulus loh ya, buah lebih mulus, terus warna buah lebih keluar, terus juga sehat ya, sehat. Nanti rasanya juga lebih padat ya. Buat teman-teman ini penting sekali untuk dilakukan yang namanya cara seperti ini. Jangan sampai karena kita terlalu kepingin buahnya bagus, penyemprotan sampai 1 minggu menjelang panen. Itu tidak saya rekomendasikan. Kebanyakan saya pelajari mereka itu menghentikan 1 minggu menjelang panen. Sedangkan residu pada zat-zat seperti fungisida, insektisida itu 30 hari. Ya, 30 hari teman-teman. Maka dari itu ini harus benar-benar dipahami teman-teman semua. Ya, jaga kesehatan kita dan juga jaga kesehatan anak-anak kita dan saudara kita, begitu.
Ya.